Waspadalah, waspadalah. Jangan anggap remeh safari politik dan safari dakwah siapapun itu menjelang Muktamar NU. Dalam dunia politik modern, yang diperebutkan itu bukan hanya kursi, tapi perhatian publik, pengalihan isu. Ketika ada pengalihan isu yang sangat signifikan, maka perhatian publik itu akan lari dari Muktamar NU. Dan ketika warga Nahdien yang seharusnya fokus mengawal arah Muktamar NU nanti, tiba-tiba ruang publik itu dipenuhi dengan safari tokoh nasional. Misalkan seperti Rizik Syihab, mobilisasi massa, dan isu-isu yang menyita emosi umat. Pertanyaannya, ini kebetulan atau memang ada perebutan panggung jelang Muktamar NU yang ke-35? Saya tidak sedang menuduh siapapun, tapi siapapun itu akan bisa menjadi kemungkinan di dalam pengalihan isu. Tetapi sejarah mengajarkan teman-teman, setiap momentum besar NU selalu menarik perhatian. Banyak kekuatan-kekuatan yang ada di luar NU yang ingin berkepentingan di dalam Muktamar NU. Karena siapapun yang mampu mempengaruhi basis Nahdien berarti sedang mempengaruhi salah satu kekuatan sosial politik terbesar di Indonesia. Jadi warga Nahdien, waspadalah, waspadalah. Ada konsolidasi besar-besaran menjelang Muktamar NU secara diam-diam. Kita harus fokus terhadap Muktamar NU ke-35 yang menentukan arah NU 5 tahun ke depan. Inilah yang harus diwaspadai teman-teman. Ancaman terbesar Muktamar itu bukan selalu manipulasi suara dan infiltrasi struktural. Ancaman yang lebih nyata itu justru pengalihan fokus warga Nahdien. Jangan kaget nanti kalau teman-teman banyak pengalihan isu yang mengalihkan pandangan kita, fokus kita kepada Muktamar NU. Dan juga agenda-agenda strategis NU menuju agenda-agenda lain yang lebih gaduh dan lebih viral. Jadi saya mohon perhatian kepada teman-teman yang pegiat sosial media yang menyoroti isu Ba'alawi dengan isu NU ini, tetap waspada terhadap pengalihan isu siapapun itu. Dan pertanyaan sekarang, apakah warga Nahdien itu sedang mengawal Muktamar atau justru sedang digiring untuk mengawal agenda kelompok lain seperti misalkan Ba'alawi? Sahabat Charlie dimanapun berada, selamat datang di Papazara Insight Channel. Kita akan membahas ada beberapa dugaan-dugaan yang ingin mengalihkan fokus kita kepada Muktamar NU yang ke-35. Dan pertanyaannya yang saya mau tanyakan hari ini adalah, apakah safari dakwah, safari politik, ya, ataupun bisa dikatakan dakwah tokoh-tokoh eksternal di luar NU itu berpotensi mengalihkan fokus warga Nahdien menjelang Muktamar NU, sehingga yang tadinya mengawal Muktamar NU untuk bentukan arah NU ke depan justru teralihkan dengan isu-isu yang justru itu membuat gaduh. Dalam setiap Muktamar NU yang diperebutkan itu tidak harus kursi ataupun jabatan, tapi yang diperebutkan itu adalah pengaruh ataupun arah organisasi, kemudian kendali jaringan-jaringan pesantren, pengaruh terhadap jutaan warga Nahdien, kemudian posisi strategis NU dalam politik nasional, apalagi ini menjelang tahun 2029. Pasti ada hitung-hitungannya untung ruginya gitu ya. Dan juga akses terhadap jaringan sosial dan ekonomi umat. Ini kan berhubungan dengan ekosistem dakwah yang pernah saya bahas yang lalu. Ekosistem dakwah itu berhubungan dengan ekonomi dakwah, ekonomi umat, kemudian jejaring sosial, jejaring kelompok seperti Ba'alawi ini yang membangun komunitasnya, membentuk sebuah komunitas dakwah, ekosistem dakwah yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu Muktamar ini selalu menjadi perhatian banyak pihak di luar NU, baik partai politik, kemudian kelompok aktivis Islam, kemudian kelompok organisasi kemasyarakatan,
kemudian tokoh-tokoh nasional yang nanti akan maju ke Pilpres tahun 2029, dan juga kepentingan kelompok-kelompok tertentu seperti Mbak Alawi ini yang memang selalu dompleng atau berlindung di balik tokoh-tokoh NU, kiai-kiai NU, ataupun organisasi PBNU. Nah, ini wajar seperti dalam politik Indonesia. Nah, yang mau kita bahas adalah kenapa safari tokoh eksternal ini kita soroti atau kita cermati baik-baik. Secara teori komunikasi politik, ya, menjelang momentum besar seperti Muktamar ini, organisasi besar gitu kan, ada dua cara mempengaruhi basis massa. Ini yang perlu warga Nahdien pahami, yang perlu orang awam pahami juga. Kan? Yang pertama, mereka akan masuk ke dalam arena. Misal mendukung kandidat tertentu, misalkan pro dengan salah satu tokoh yang nanti akan dicalonkan di Muktamar NU. Kemudian menggalang dukungan secara struktural. Kemudian ada lobby-lobby antar elit. Nah, ini kalau kita lihat kepentingan-kepentingan Mbak Alawi itu pasti ada. Jangan anggap remeh kepentingan Mbak Alawi itu nggak ada, mentang-mentang tesis Keimat itu sudah membatalkan nasab mereka. Bukan, tapi kepentingan Mbak Alawi itu akan terus ada dan selalu ada di NU. Ini yang kita harus hormati. Lobby-lobby, kemudian menggerakkan seluruh kekuatan. Pernah saya bahas juga bahwa Habib Mbak Alawi ini adalah multi, ya, satu ideologi tapi multi peran, ya. Hati-hati, ya. Multi peran itu ada yang Habib yang kalem, yang alim, yang bisa masuk ke seluruh elemen ataupun seluruh lapisan gitu. Ada yang memang disetting untuk kontroversi, atau yang memang membahas tentang khurafat ataupun ajaran Mbak Alawi, dan ini semua kepentingan. Jadi harus waspada juga. Kemudian cara yang kedua, menguasai perhatian publik. Ini zamannya sosial media, apapun bisa dilakukan di sosial media. Dan tentunya ingat teman-teman, beberapa tempo lalu Pak Rizik Syihab juga sudah menyampaikan bahwa Rizik Syihab ini akan mengerahkan jutaan akun, ya, untuk memboikot, bahwa yang mengkritik Habib itu adalah yang anti-Islam. Nah, ini yang perlu diwaspadai, apakah itu nanti akan digerakkan menjelang Muktamar atau seperti apa, ya ini baru sifatnya dugaan gitu ya. Tapi kita sudah mempunyai hipotesis yang kuat bahwa pergerakan Mbak Alawi itu sangat masif di sosial media. Data-data sosial media pun juga sudah saya ya. Perhatian itu adalah sebuah kekuasaan. Perhatian publik itu menjadi sebuah kekuatan sebuah kelompok. Kalau perhatian warga NU bergeser dari fokusnya tadinya ke Muktamar NU, yang mempertanyakan, yang fokus siapa yang akan memimpin NU, menjadi apa kata Rizik misalkan. Dakwahnya mengadu kontroversi, dakwah yang berupa mobilisasi massa yang sangat keras, kemudian viral, kita menyoroti Rizik, ya artinya secara algoritma akan lebih menyoroti kepada konflik yang lebih viral. Karena algoritma itu lebih suka yang kontroversi, lebih suka yang berita yang provokatif, berita yang pro dan kontra. Maka ketika Muktamar NU nanti yang sifat algoritmanya itu adalah tidak terlalu konfrontatif seperti membahas Mbak Alawi, maka nanti akan teralihkan. Kita harus cermat juga dalam matematika algoritma di YouTube. Statistik gitu ya, statistik yang kita pernah riset itu bahwa ketika membahas PBNU ataupun NU itu jauh engagementnya dibanding dengan membahas Mbak Alawi. Dan ini yang momen yang akan ditunggu-tunggu oleh kelompok seperti Mbak Alawi itu, akan mengalihkan isu supaya orang tidak mau mendengarkan ataupun melihat konten-konten yang membahas atau memberitakan Muktamar NU. Dan ini yang saya khusus tekankan kepada para Nahdien. Mengapa Nahdien itu harus waspada? Karena ada kemungkinan terjadinya fenomena yang disebut dengan agenda diversion atau pengalihan sebuah agenda.
Kalau dalam ilmu komunikasi publik ya, ataupun bisa dikatakan spesifik ke ilmu komunikasi politik, publik hanya mampu fokus pada beberapa isu utama dalam satu waktu. Ya, misalkan satu waktu, 1 minggu ataupun 2 minggu ke depan, fokusnya itu adalah misal tentang tagar kabur Yaman aja, maka kan fokus ke situ, engagement-nya besar, kemudian reaksinya besar. Tapi tidak bisa memahami ataupun tidak bisa mengerti tentang isu-isu yang lain. Kalau ruang publik itu dipenuhi dengan safari, misalkan dakwah seperti Rizik Syihab yang nanti kita nggak tahu apa ucapan nanti yang lebih kontroversi, kemudian ceramah yang kontroversial, kemudian konflik-konflik media sosial ataupun isu-isu identitas, maka isu muktamar itu bisa tenggelam. Padahal muktamar ini menentukan masa depan organisasi untuk 5 tahun ke depan. Jadi ada kemungkinan dugaan-dugaan kelompok-kelompok seperti Balawi itu akan memanfaatkan algoritma yang lebih clickbait. Ya, lebih clickbait supaya fokus algoritma netizen ataupun warga itu lebih menyoroti isu yang dialihkan, tidak lagi kepada muktamar NU gitu loh. Nah, kemudian sedikit saya membahas dugaan-dugaan yang bisa masuk akal yang nanti akan terjadi di dalam muktamar NU ataupun jelang muktamar. Kalau ada safari intensif ya ke berbagai daerah menjelang muktamar, baik tokoh nasional, tokoh politik ataupun kelompok-kelompok seperti Ba'alawi ini secara masif, ada beberapa kemungkinan. Saya memberikan nama hipotesis 1. Hipotesis 1 itu adalah murni dakwah dan silaturahim. Ini kemungkinan yang paling netral kalau kita bahas, kan? Kemudian hipotesis yang kedua, konsolidasi basis pendukung ideologis, dan ini juga masuk akal karena semua tokoh nasional itu melakukan hal yang serupa. Kemudian hipotesis yang ketiga, membangun pengaruh terhadap kantong-kantong Nahdien. Ini juga mungkin terjadi karena basis NU itu adalah basis Muslim terbesar di Indonesia. Kemudian yang keempat ya, menciptakan narasi tandingan terhadap arus utama NU yang nanti membahas muktamar NU. Ini juga nggak bisa dianggap sepele teman-teman. Dan mengapa nama Rizik Syihab itu kita lihat begitu sensitif untuk dibahas, kemudian Rizik Syihab itu menarik untuk dibahas, karena Rizik Syihab itu adalah tokoh kontroversi, tokoh yang banyak disoroti publik cenderung negatif. Ya, ini ada risetnya teman-teman yang sedang berjalan risetnya terkait tokoh-tokoh keagamaan yang nanti dapat mempengaruhi jelang Pilpres tahun 2029 dan insya Allah nanti akan saya publikasi. Rizik itu adalah simbol politik, terutama simbol politik identitas. Setiap safarinya Rizik itu hampir selalu menghasilkan liputan media. Kemudian mobilisasi massa, kemudian resonansi media sosial dan sorotan media sosial. Apapun yang dikatakan Rizik yang berhubungan dengan hegemoni nasab Ba'alawi itu pasti akan direaction, pasti akan ditanggapi siapapun, bahkan saya juga. Akibatnya apa? Secara otomatis perhatian publik itu akan bergeser, bahkan tanpa niat apapun, tanpa disadari apapun. Secara komunikasi politik, efek itu memang akan terjadi dan pasti akan terjadi. Kita nggak tahu, tapi minimal hari ini kita harus membentuk sebuah kewaspadaan yang seharusnya dilakukan oleh warga Nahdien, ya. Dan itu juga memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat supaya kewaspadaan itu dinilai sebagai early warning system. Ya, kewaspadaan dini terhadap kemungkinan-kemungkinan yang lain ketika ada unsur sabotase di dalam muktamar NU yang ke-35. Dan kesimpulan yang bisa saya sampaikan di sini teman-teman, ancaman terbesar bagi muktamar NU nanti di mana? Di Jawa Timur ya, di Jombang. Belum tentu berupa infiltrasi formal atau sabotase langsung. Justru ancaman yang realistis itu adalah
perebutan perhatian publik. Karena ini eranya mudah, era sosmed, era digital yang menguasai perhatian publik di sosial media akan menguasai narasi, akan menguasai percakapan. Yang menguasai narasi atau percakapan akan mempengaruhi persepsi, dan itu keahliannya Mbak Alawi gitu ya, yang secara masif, aktif ya mempublikasikan, menarasikan nasabnya Mbak Alawi, menghegemoni, mengglorifikasi di seluruh media sosial. Ini data kita ada, kita bicara data, kita tidak hanya omong-omong. Dan yang mempengaruhi persepsi itulah seringkali ikut untuk mempengaruhi arah politik, terutama jelang muktamar ataupun nanti pada saat muktamar NU yang ke-35. Jadi teman-teman warga Nahdien tetap waspada, perhatian khusus kita kepada muktamar ini nanti menjelang muktamar sampai nanti muktamar itu selesai. Ya, kalau ada isu yang bersama dengan muktamar ya kita juga harus tetap tanggapi. Namun jangan hilang perhatian terhadap muktamar NU. Demikian dari saya. Terima kasih.